Halo, saya Hendra Gunawan akan melanjutkan materi kuliah tentang limit. Dalam video ini khususnya saya akan membahas teorema-teorema limit fungsi. Teorema-teorema limit fungsi yang akan dibahas membantu kita dalam menghitung limit fungsi di suatu titik. Khususnya ketika fungsi tersebut merupakan jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dari dua fungsi lainnya. Atau ketika fungsi tersebut diapit oleh dua fungsi lain yang kita ketahui limitnya. Sebelum kita bahas teorema-teorema yang dimaksud, kita definisikan terlebih dahulu operasi aritmetika pada fungsi. Misal A himpunan bagian dari R, F dan G fungsi dari A ke R, dan K bilangan real suatu konstanta. Kita definisikan F tambah G dan F kurang G, K kali F kali G, dan F per G sebagai berikut. F plus minus Gx sama dengan Fx plus minus Gx untuk X anggota A. K kali Fx sama dengan K kali Fx untuk X anggota A. Fgx sama dengan Fx kali Gx untuk X anggota A. Dan F per Gx sama dengan Fx per Gx untuk X anggota A dan Gx tidak sama dengan 0. Jadi di sini kita mendefinisikan F plus G, F minus G, K kali F kali G, dan F per G secara titik demi titik. Khusus untuk F per G, kita tambahkan syarat bahwa Gx tidak sama dengan 0. Nah, teorema aritmetika limit berbunyi sebagai berikut. Misal A himpunan bagian dari R, F dan G fungsi dari A ke R, C titik cluster A, dan K bilangan real suatu konstanta. Jika limit Fx untuk X menuju C sama dengan L, dan limit Gx untuk X menuju C sama dengan M, maka limit F plus atau minus G untuk X menuju C sama dengan L plus M atau L minus M. Tergantung kalau di sini plus, di sana plus juga. Kalau di sini minus, di sana minus juga. Yang kedua, limit K kali F untuk X menuju C sama dengan K kali L. Dan yang ketiga, limit Fg untuk X menuju C sama dengan L kali M. Selanjutnya, jika M tidak sama dengan 0, maka F per G terdefinisi pada suatu interval buka di sekitar C, kecuali mungkin di C sendiri. Dan limit F per G untuk X menuju C sama dengan L per M. Berikut adalah bukti teorema 1. Kita dapat membuktikan teorema 1 tadi dengan menggunakan definisi epsilon delta, tetapi di sini kita akan membuktikannya dengan menggunakan kriteria barisan untuk kekonvergenan yang telah kita bahas dalam video sebelumnya. Buktinya adalah sebagai berikut. Misal Xn adalah barisan di A dengan Xn tidak sama dengan C untuk setiap bilangan asli n, dan limit Xn sama dengan C. Maka karena limit Fx untuk X menuju C sama dengan L, menurut teorema barisan, limit Fxn sama dengan L. Dan limit Gxn sama dengan M. Karena kita tahu limit Gx untuk X menuju C sama dengan M. Akibatnya, limit F plus atau minus G Xn sama dengan limit Fxn plus atau minus Gxn. Dan menurut teorema limit barisan, ini sama dengan limit Fxn plus atau minus limit Gxn, yang sama dengan L plus atau minus M. Ini membuktikan bahwa limit F plus atau minus G untuk X menuju C sama dengan L plus atau minus M. Jadi kita sudah membuktikan dua operasi sekaligus, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, selanjutnya untuk perkalian dengan skalar, kita juga mempunyai limit Kf Xn sama dengan limit K kali Fxn. Ini adalah definisi perkalian fungsi dengan konstanta atau skalar. Menurut teorema limit, ini sama dengan K kali limit Fxn. Dan limit Fxn adalah L, jadi ini sama dengan KL. Dan untuk hasil kali, limit Fgxn sama dengan limit Fxn kali Gxn.
menurut teorema limit ini sama dengan limit fxn kali limit gxn, yang sama dengan L kali M. Ini membuktikan bahwa limit kf untuk x menuju c sama dengan KL, dan limit fg untuk x menuju c sama dengan Lm. Untuk hasil bagi, catat bahwa hipotesis M tidak sama dengan 0 menjamin bahwa Gx tidak sama dengan 0 untuk X di sekitar C. Persisnya, kita bisa memilih delta positif sehingga untuk setiap X anggota interval C min delta, C plus delta, iris A minus himpunan singleton C berlaku nilai mutlak Gx min M lebih kecil daripada setengah kali nilai mutlak M. Jadi di sini kita mengambil epsilon sama dengan setengah kali nilai mutlak M. Dari ketaksamaan tersebut, kita peroleh bahwa nilai mutlak Gx lebih besar daripada setengah kali nilai mutlak M. Jadi f per G terdefinisi di sekitar C dan limit f per G xn sama dengan limit fxn per gxn menurut teorema limit sama dengan limit fxn per limit gxn yang sama dengan L per M. Ini membuktikan bahwa limit f per G untuk x menuju C sama dengan L per M. Berikutnya kita mempunyai teorema apit. Misal A himpunan bagian dari R, F, G, dan H adalah fungsi dari A ke R, C titik cluster A dan Gx diapit oleh Fx dan Hx untuk setiap X anggota A. Jika limit Fx untuk X menuju C sama dengan limit Hx untuk X menuju C, katakan keduanya sama dengan L, maka limit Gx untuk X menuju C ada dan juga sama dengan L. Untuk buktinya kita akan menggunakan kriteria barisan untuk kekonvergenan lagi. Sebagai berikut, misal Xn barisan di A dengan Xn tidak sama dengan C untuk setiap bilangan asli N, dan limit Xn sama dengan C. Maka, menurut hipotesis, limit Fxn dan limit Hxn sama dengan L. Sehingga menurut teorema apit untuk barisan, kita peroleh limit Gxn sama dengan L. Jadi untuk setiap barisan di A dengan Xn tidak sama dengan C dan limit Xn sama dengan C, berlaku limit Gxn sama dengan L. Ini membuktikan bahwa limit Gx untuk X menuju C sama dengan L. Berikut contoh pemakaian teorema aritmatika limit untuk jumlah. Saya berikan di sini limit X kuadrat plus akar X untuk X menuju C sama dengan C kuadrat yang merupakan limit dari X kuadrat untuk X menuju C plus akar C yang merupakan limit dari akar X untuk X menuju C. Yang kedua, kita mempunyai limit X kali sin seper X untuk X menuju 0 sama dengan 0. Bagaimana buktinya? Buktinya sebagai berikut, untuk setiap X tidak sama dengan 0, kita mempunyai nilai mutlak sin 1 per X lebih kecil atau sama dengan 1, sehingga nilai mutlak X kali sin seper X, jadi kita kalikan kedua ruas dengan nilai mutlak X, kita peroleh bentuk ini di ruas kiri, dan di ruas kanan kita peroleh nilai mutlak X. Atau dari situ kita buka nilai mutlaknya X kali sin seper X diapit oleh minus nilai mutlak X dan nilai mutlak X. Nah, karena limit nilai mutlak X untuk X menuju 0 sama dengan 0, maka menurut teorema apit, kita simpulkan bahwa limit X sin seper X untuk X menuju 0 sama dengan 0. Oke, ada dua soal latihan, silahkan dibaca dan dipahami soalnya. Dan coba jawab kedua soal tersebut. Ups, nomor 2 ada 2 bagian, jadi ini seperti ada 3 soal ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.